Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Nisha Podcast. Selamat siang guys, gimana kabarnya hari ini? Oke, sepertinya kabar kalian hari ini baik-baik saja. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Maharani dari Prodi Tadris Biologi. Kali ini saya akan berbicara tentang sifat teoritis dari sistem berpikir perspektif berpikir sistem dalam pendidikan biologi. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan materi, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui apa itu pemikiran sistem biologi? Tidak. Tidak tahu. Oh iya. Jadi seperti yang telah kita ketahui, bahwa sistem pendidikan yang ada di dunia sangat beragam. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan lebih dalam tentang sistem pemikiran biologi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa judul dari jurnal pada hari ini yaitu sifat teoritis dari sistem berpikir perspektif berpikir sistem dalam pendidikan biologi. Penerbit jurnalnya Ami Abdel, tahun terbitnya 2018. Next. Oke, selanjutnya sifat konseptual dari pemikiran sistem. Teori sistem adalah syarat untuk keberhasilan penerapan pemikiran sistem dalam keberagaman konteks. Akibatnya, pengembangan keterampilan berpikir sistem siswa harus mencakup pengembangan konsep sistem. Kita berurusan dengan 3 teori sistem. Yang pertama yaitu GST, kedua sibernetika, dan ketiga ada teori sistem dinamis. Masing-masing berfokus pada berbagai aspek sistem biologis. Jadi sifat konseptual ini saling berhubungan dengan sistem pemikiran. Next. Selanjutnya, sistem berpikir pada pendidikan biologi. Tentunya dalam pembelajaran tuh ada sistem pendidikannya, yaitu gunanya untuk apa? Gunanya untuk meningkatkan jumlah studi tentang berpikir sistem pendidikan biologi dasar dan menengah dari berbagai negara, menunjukkan bahwa berpikir sistem semakin diterima sebagai tujuan pendidikan. Contohnya seperti di Belanda, ini dimasukkan sebagai keterampilan khusus domain dalam program ujian biologi. Next. Next. Oke, baiklah. Kategori studi dalam sistem berpikir ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, perspektif perilaku. Yang kedua, perspektif keterampilan konektif. Yang ketiga, perspektif komponen. Yang keempat, perspektif holistik. Jadi, kategori-kategori yang telah saya sebutkan tadi itu saling berhubungan satu sama lain, membentuk sistem pemikiran yang untuk menunjang pembelajaran di bidang biologi. Next. Oke. Selanjutnya kita sampai di akhir PPT saya, yaitu beberapa penelitian yang mendapatkan kesimpulan bahwa sifat dinamis dan kuantitatif dari simulasi dan grafik yang mereka hasilkan meningkatkan pemikiran stokatik siswa dan kemampuan mereka untuk memahami fenomena biologis sebagai rangkaian peristiwa kompleks yang terjadi secara bersamaan dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review jurnal pada hari ini. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Bagi teman-teman yang
ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sari. Di sini saya ingin bertanya, dari penjelasan yang telah kamu sampaikan, jelaskan tentang kategori studi sistem berpikir. Oke, terima kasih Mita atas pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah perspektif perilaku berpikir sistem didefinisikan oleh serangkaian tujuan pembelajaran yang beragam. Beberapa tujuan mengacu pada satu atau lebih karakteristik sistem, seperti komponen atau interaksi antara komponen sistem, sementara lain tidak hanya menunjukkan komponen perilaku. Karakter sistem serangkaian tidak berasal dari teori sistem, yang beberapa karakter sistem diakui dalam teori sistem mungkin hilang. Selanjutnya, untuk perspektif keterampilan konektif, berpikir sistem didefinisikan oleh seperangkaian tujuan pembelajaran dengan satu atau lebih karakter sistem umumnya, diturunkan oleh teori. Selanjutnya, pada penerapan konsep sistem dalam pengkomplementasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Saudari Mita Sari. Apakah jawaban saya cukup jelas? Baik, jawaban cukup jelas. Terima kasih, Anissa Maharani. Sama-sama. Selanjutnya saya akan membukakan sesi tanya jawab lagi. Jadi diharapkan kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan kepada Saudara Iful ataupun Saudara Rizky Ardianto. Baiklah, saya izin bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Ipul yang telah bertanya. Di sini saya ingin menjawab bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Tentunya sebagian orang mungkin belum familiar mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Secara umum ada 3 jenjang sistem pendidikan nasional atau bisa dikatakan sebagai wajib belajar 9 tahun, dimulai dari pendidikan SD, pendidikan menengah SMP, dan pendidikan tingkat tinggi SMA ataupun kuliah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Saudari Ipul. Apakah jawaban saya dapat dimengerti dan diterima? Baiklah, saya sebagai saudara Saiful Anwar bisa menerima. Baiklah. Karena semua pertanyaan telah terjawab dan materi jurnal sudah saya review semuanya, maka dari itu saya Anissa Maharani pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dan mendengarkan podcast Nisa pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada teman-teman untuk keluar saja setelah ini.